صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما hadirin para jamaah sholat maghrib menjelang isya, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, setiap tubuh yang kita gerakkan menuju majlis ilmu, mudah-mudahan menjadikan wasilah kemudahan bagi kita untuk menuju jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh perjalanan, baik berjalan kaki, pakai mobil, pakai motor, berjalan menuju majlis ilmu, dia berlelah-lelah mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan orang tersebut menuju surga. Ini adalah kabar gembira bagi kita, bagi para penuntut ilmu, untuk terus bersemangat bagaimana kabar dan janji dari Allah. Siapapun kita yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu, pahalanya adalah surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab para penuntut ilmu. Setelah itu selesai, berikutnya kita akan masuk ke
adab bermuamalah kepada siapa kita harus berbuat baik. Setelah kita mengetahui penuntut ilmu itu harus begini sudah kita bahas sebelumnya ya. Berikutnya adalah kepada siapa kita harus berbuat baik yang paling utama. Nanti tentunya ini muamalah ya dengan sesama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kepada siapakah kita harus berbuat baik terhadap sesama kita? Adab yang pertama, kebaikan yang kita harus berikan kepada orang lain terhadap sesama kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Wabil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapapun kita yang hari ini dengan usia yang sudah tua, punya jabatan, punya rumah mewah, harta berlimpah, tetap kita di mata orang tua adalah anak kecil, gitu ya. Dan di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang adab berbuat baiknya kepada kedua orang tua kita, di antaranya adalah surah Al-Ankabut ayat 8. Jadi catat ya, Al-Ankabut ayat 8. Yang masih ada kedua orang tua, alhamdulillah. Ya, yang sudah meninggal dunia, doakan. Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Doakan kebaikan untuk kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Kata Allah, dan kami wasiatkan kepada insan, kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tua dengan ihsan, dengan husna, dengan baik. Di antara hadis yang menyebutkan tentang perintah ini adalah an Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dari wa awma'a bi aydihi ila dari Abdullah qala, aku berkata sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Sahabat ini bertanya kepada dia, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, amalan apa yang paling Allah cintai? Amalan apa, Pak? Amalan yang paling Allah cintai. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amalan yang paling Allah cintai adalah salat tepat pada waktunya. Ya, jangan sampai sholat diundur-undur, diulur-ulur. Nanti kalau orang yang sering ngulur-ngulur waktu sholat, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai sholatnya atau lalai dalam menggunakan waktu sholat. Sholat zuhur jam 3 sore. Sholat subuh jam 8 pagi. Bukan subuh tapi subrang. Subuh keberangan. Ya, kesiangan ya.
Jadi ternyata amalan yang paling Allah cintai adalah sholat di waktunya ya, tepat pada waktunya. Itu satu. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyun wahai Rasulullah. Kemudian amal apa lagi yang Allah cintai itu? Qala, Nabi menjawab, summa birrul walidaini. Yang kedua, amalan yang Allah cintai adalah birrul walidaini. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah ini kepada setiap manusia. Berarti baik dia mukmin maupun dia kafir, berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita ke alam dunia. Bahkan kalimat Quran itu anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kepadaku, wa anishkurli wali walidayya, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Wasilah mereka lah kita hadir. Tanpa mereka kita nggak ada. Walaupun bagi Allah sangat mudah. Seperti Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, jadilah Nabi Adam. Terus Nabi Isa punya ibu tapi nggak punya ayah. Ada, bisa ya, lahir Nabi Isa. Zaman sekarang ada ya, ada ibunya tapi nggak ada ayah. Ada? Banyak. Tapi kalau itu aib ya. Kalau Nabi Isa kan bukan aib, kemuliaan ya. Maryam, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi, ridallahi fi ridal walidaini, ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua, wa suhtullah fi suhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu berada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau kita ingin meraih ridha Allah, caranya raih ridhonya orang tua yang masih ada. Kalau masih sisa-sisa papa, alhamdulillah. Sisa ibu, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi amalan yang kedua yang Allah cintai adalah birrul walidain. Tadi yang pertama apa Pak? Sholat di awal waktu ya. Tepat pada waktunya apa? Bukan di awal waktu. Sholat tepat pada waktu. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyun wahai Rasulullah, kemudian amal apa lagi yang Allah cintai itu selain sholat tepat pada waktunya? Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qala, Nabi menjawab, summa al jihadu fi sabilillah. Jawaban Nabi adalah berjihad di jalan Allah. Bayangkan, berbuat baik kepada orang tua digandeng, pertama sholat tepat pada waktunya, yang kedua amalan jihad. Sholat amalan mulia, jihad pun amalan mulia. Bahkan puncak dari seluruh amal adalah jihad fisabilillah. Tapi bisa segandeng, beriringan dengan amalan pahalanya yang luar biasa. Asbabnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Gitu jemaah. Ya, ini adab kita kepada orang tua. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kata ahabbu ilallah, Allah lebih mencintai dan Allah meridhoi amalan-amalan tersebut dibanding amalan yang lainnya. Berarti amalan berbuat baik kepada orang tua adalah amalan yang besar sekali pahalanya. Kita pulang tengok orang tua kita dulu, orang tua kita yang sekarang tidak segagah orang tua kita yang dulu. Rambut sudah mulai memutih, kulit sudah mulai keriput, mata sudah mulai beruban, gigi yang tadinya rapih, putih, berseri, sekarang giginya tinggal 2. Apa jangan-jangan ada di sini yang begitu?
Ya, ulah pijitin orang tua kita. Servis terbaik orang tua kita. Kalau orang tua kita jauh di seberang sana, minimal kita kabari lewat video call, WA dan lain-lain. Orang tua kita tidak butuh kesuksesan kita. Orang tua kita hanya butuh doa dari kita sebagai anak-anak yang soleh, bentuk bakti kita. Gitu ya. Pertama, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kandungannya adalah perintah untuk senantiasa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sholat kalau dilakukan oleh orang munafik berat. Mereka orang-orang munafik berat untuk melangkahkan ke masjid ini. Tapi ketika mereka disuruh mendaki gunung, mendaki bukit ratusan kilometer, mereka mampu. Tapi masjid yang hanya 2 menit dari rumah ini berat bagi mereka. Idza qamu kusala yuraunan nas. Apabila mereka sholat dalam keadaan malas-malasan, dan mereka hanya sholat karena ingin dipuji oleh orang lain. Itulah orang-orang munafik. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholatul isya wa sholatul subuh. Isya dan subuh berat. Apalagi kalau timnas main berat. Oh, azan timnas lawan Thailand. Nanti dulu, belum iklan. Saudara-saudara. Akhirnya isya-nya lewat, subuhnya juga lewat. Ya, hati-hati. Sholat bagi laki-laki di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholatnya di rumah, berarti kita pakein mukena aja. Gitu ya. Hati-hati jamaah sekalian rahimahullah. Jadi ini adalah perintah untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dan dampak sholat, kita melakukan sholat tepat waktu itu akan berdampak kepada keluarga kita. Anak-anak jadi nurut, istri jadi nurut, kita jadi berkah dan seterusnya. Kenapa? Sholat tepat pada waktunya. Bahkan kalau bisa orang lain datang setelah azan, Anda datang sebelum azan. Ngapain? Siap-siap menjadi muadzin. Berlomba-lomba menjadi muadzin, nanti di hari kiamat orang yang sering azan lehernya jadi panjang sehingga mereka terlindung dari keringat, tenggelam keringatnya, anak panjang lehernya, pahalanya banyak sekali. Ya, muadzin berebut jadi muadzin. Ini muadzin udah tua, ya kasihan, anak muda nggak ada. Itu satu hadisnya, keterangannya. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridha Rabbi fi ridal walidaini, wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua kita. Kewajiban mencari keriduan orang tua sekaligus terkandung larangan melakukan segala sesuatu yang dapat memancing kemarahan mereka. Di akhir zaman ini jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa di antara ciri akhir zaman itu antalidal amatu rabbataha. Banyak sekali di akhir zaman budak wanita yang melahirkan tuannya. Hadis dalam kitab Arba'in, ada juga di kitab Riyadhus Shalihin. Kata Nabi, banyak budak wanita yang melahirkan tuannya. Makna ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah banyak di akhir zaman anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak tidak? Banyak ya.
dari kecil diurus oleh orang tua sampai dia menikah. Setelah menikah punya anak, anaknya diurus lagi oleh orang tuanya. Dititip, ya. Mohon maaf bila ada yang disinggung. Gitu ya. Bahkan yang lebih ekstrim, dia nggak mau ngurus orang tua, dia nggak mau ngerawat orang tua, nggak mau pusing dengan orang tua, disimpan, ditaruh orang tuanya di panti-panti jompo, waliyadzubillah. Padahal itu adalah surganya. Kalau dia mau dia rawat, dia mandiin sebagaimana dulu dimandikan, dia pijit sebagaimana dulu dipijit, dia doakan sebagaimana dulu orang tua mendoakan kita. Rabbi habli minas sholihin. Itulah arti air susu dibalas dengan air tuba. Ya, jadi jangan sampai kita membuat hati orang tua itu sedih. Adab kita sebagai anak itu, fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengatakan keduanya kepada orang tua kita kata dan lain sebagainya. Kenapa? Menyakiti hati kedua orang tua. Karena biasanya Pak, orang tua itu kalau sudah sepuh sensitif, sedikit-sedikit kesinggung, marah-marah, ngomel-ngomel, dan seterusnya. Akhirnya nggak mau pusing, orang tua ditaruh di panti jompo. Ini contoh anak durhaka. Padahal dulu orang tua, apalagi ibu, ya, yang melahirkan, yang mengandung dan menyusui. Apanya? Mengandung, melahirkan, menyusui, lahiran deh, Pak ya. Lahiran. Jadi jangan sampai kita berbuat mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada keluarga, apalagi kepada ibu. Ya, Abu Asim meriwayatkan ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapakah atau kepada siapakah aku harus berbakti? Qala, Nabi menjawab, ummuka, kepada ibu. Ya, qultu man abarru, aku bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi aku harus berbuat baik? Qala ummuka, kepada ibumu. Qultu man abarru, aku bertanya sampai 3 kali, kepada siapa lagi aku harus berbuat baik? Qala ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali Nabi sebutkan. Qultu man abarru, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, kepada siapa lagi aku harus berbuat baik? Qala abuka, barulah kepada bapakmu. Jadi bapak mas sekali, Pak, ayah mas sekali. Kenapa 3-1? Karena 1, ibu itu telah mengandung, wa wada'tuhu kurha, ya, wa habluhu wa fisaluhu fi amaini, mengandung. Pak, kalau mengandung itu hamil, Pak, subhanallah, nggak bisa bergerak, apalagi kalau sudah 8 bulan. Tidur miring nggak bisa, tidur miring kanan nggak bisa, apalagi kalau telungkup betus, ya nggak bisa. Ya, coba bapak-bapak bawa kelapa, Pak, kelapa diginiin sehari aja nggak sanggup laki-laki mah. Tapi bayangkan seorang ibu, istri kita 24 jam sampai 9 bulan sanggup mengandung anak kita, bari masak, ngepel, nyuci. Tapi bagian laki-laki, masya Allah. Oleh karena itu pantaslah Nabi mengatakan ummuka, 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 baru abu. Derajatnya 3 tingkat dibanding bukan berarti sang ayah juga tidak punya peran. Nah, itu hamil juga karena gara-gara ayah. Kalau nggak ada ayah nggak bisa. Ya.
Kandung, melahirkan, menyusui, setelah itu mengandung lagi, lahiran lagi, terus setiap tahun begitu Pak, setahun satu. Ada yang gitu ya. Summal aqrabu fal aqrabu, kemudian kata Nabi, berbuat baiklah kepada orang yang terdekat, lalu yang terdekat, kakak, adik, paman, bibi, tetangga terdekat. Untuk berbuat baik kata Nabi, ibda binafsik summa biman ta'ul. Berbuat baik itu mulai dari dirimu sendiri, kemudian mulai dari orang yang kau tangguh. Tangga terdekat, ya, sahabat, saudara terdekat kita, ya, berbuat baik seperti itu. Jangan sampai dengan tetangga itu saling musuh-musuhan. Siapa nanti ngurus jenazah? Siapa kalau kita sakit? Kalau nggak bisa makan, tetangga lah yang akan menolong kita. Itu jamaah sekalian, ya. Kepada seorang ibu. Jadi ini adalah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya berbuat durhaka atau maksiat. Dan ridha ibu itu lebih diutamakan dibanding dengan ridha ayah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya baru hadis tentang ayah dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, ya, ia berkata, qila ya Rasulullah, wahai, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang harus aku berbuat baik? Ummuka, kemudian abuka, sama ini hadisnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdullah ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki mendatangi, lalu beliau berkata, aku meminang seorang wanita, tetapi wanita itu menolak pinanganku. Dan setelah kedatanganku, seorang laki-laki datang meminangnya dan dia menerimanya. Aku cemburu kepada wanita itu, lalu membunuhnya. Apakah ada taubat untukku? Ibnu Abbas lalu bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, bertaubatlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah semampunya. Nah, ini artinya berbuat maksiat, ya. Jadi kalau ada ibu, kita bisa berbuat baik kepada ibu kita, pada umi kita yang telah mengandung, yang telah melahirkan kita sampai kita lahir ke alam dunia. Nah, ini hadis ini tanda bolehnya laki-laki datang melamar wanita untuk dinikahi. Boleh, ya. Jadi kalau kita sebagai laki-laki datang untuk melamar wanita, ya, tidak perlu pakai wali pun tidak masalah kalau dia sebagai laki-laki, gentleman gitu ya Pak, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang dilamar boleh menolak pinangannya jika tidak menyetujui. Kalau dia tidak suka, ya nggak masalah, ya. Tapi kalau dia suka, ya silakan. Berbakti kepada ibu lebih dapat mendekatkan seorang pelaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bentuk ketaatan yang lainnya. Jadi makanya tadi Ibnu Abbas, apakah Anda punya seorang ibu? Tidak. Maksudnya kalau ada seorang ibu, masih ada ibunya, Ibnu Abbas ingin memerintahkan berbuat baiklah kepada ibu, supaya dengan itu Anda juga sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, berbuat baik kepada orang tua ini tetap diwajibkan meskipun orang tuanya adalah orang tua yang zalim. Contohnya siapa, Pak?
Nabi Ibrahim misalnya ya. Bukan hanya zalim, Nabi Ibrahim ini punya ayah namanya Azar. Kerjaannya apa? Membuat patung. Patungnya dihancurkan oleh anaknya Ibrahim. Marah-marah Raja Namrud. Ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung saya, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan saya? Kata prajuritnya, Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ibrahim, Anda yang menghancurkan patung saya? Tanya aja pada patung yang besar. Tampaknya ada di patung yang besar. Dan Namrud, mana bisa patung ngomong? Langsung dibalikan oleh Ibrahim. Patung nggak bisa ngomong, kenapa disembah? Jadi Nabi Ibrahim, walaupun orang tua yang zalim, tetap Nabi Ibrahim diperintahkan berbuat baik dalam urusan apa? Duniawi. Ya. Nabi Musa juga punya ayah tiri, Pak. Siapa ayah tiri Nabi Musa? Fir'aun, jahat. Ya, tapi diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Apalagi kita, orang tua kita tidak se-ekstrim Fir'aun, orang tua kita tidak se-ekstrim Azar ayahnya Ibrahim. Ya. Hadisnya an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas qala, ia berkata, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidan fawahidun wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang mukmin, seorang muslim pun yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam. Orang tuanya Islam, Pak, ya. Yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala Allah, melainkan Allah akan membukakan dua pintu, maksudnya adalah pintu surga untuknya. Jika tinggal satu, misalnya cuma tinggal ayah atau hanya tinggal ibu saja, ya. Jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu pintu surga. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tuanya ridho kepadanya. Lalu ada yang bertanya, meskipun kedua orang tua itu menzaliminya, Ibnu Abbas menjawab, wa in zalamahu, ya, meskipun orang tuanya menzaliminya. Nah, ini para jamaah sekalian, di sini hadis ini berbakti kepada orang tua merupakan jalan yang dapat menghantarkan seseorang ke dalam surga. Gitu ya. Durhaka kepada orang tua dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Sebaliknya, ya. Dan ridha Allah ini tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Gitu ya, maka kita harapkan mudah-mudahan kita mendapatkan keridhoan orang tua kita. Ambil ridhonya. Kalau ada gajian, ada uang, traktir, ajak ke tempat makanan terbaik di Bogor. Gitu ya. Di mana? Terserah Bapak-bapak ya. Berikan kebahagiaan. Jadikan orang tua kita yang senang, bahagia, bangga dengan kita itu. Gitu ya. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah hukumnya apa? Wajib, walaupun keduanya telah menzalimi anak dalam perkara dunia. Ya, kalau orang tua itu memerintahkan sesuatu urusan dunia, sami'na wa ata'na. Ahmad, beliin garam, nurut, walaupun orang tuanya kafir. Ya, Ahmad nggak boleh sholat, nurut tidak? Ya jangan, tapi ingat,
tolaknya dengan cara yang lemah lembut, sopan santun. Nggak boleh kerudung, nggak boleh pengajian. Ini kan perintah bermaksiat. Maka tolak dengan cara yang halus. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Tundukkan kepakan sayapmu itu di hadapan kedua orang tua, ya. Jangan sampai kita di hadapan orang tua ya, meninggikan suara kita dengan keras, membentak, bahkan menggibah, mencela dan seterusnya. Ini mengundang kemurkaan orang tua. Kalau sampai orang tua murka, Allah pasti juga murka. Ada di YouTube itu seorang anak yang memukul ibunya ya Pak, dari Depok itu. Itu sih nggak ekstrim Pak ya. Sampai ada orang tua dibunuh oleh anaknya hanya karena gara-gara waris. Ya. Jadi sangat riskan sekali ya zaman sekarang. Nah, yang harus kita lakukan, ikhwatal iman rahimakumullah, di hadapan orang tua kita, ucapan yang lemah lembut, sopan santun, ya, supaya kita meraih ridho daripada orang tua. Wahfid lahuma janaha dzulli. Ini sebagai kiasan Pak ya, untuk menggambarkan kerendahan hati dan kelembutan yang amat sangat ya. Kita dihormati oleh manusia, diagungkan ya, kemudian disanjung-sanjung oleh orang lain, tidak kemudian harus membuat kita merasa ujub di hadapan orang tua. Ya. Sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, tanpa orang tua kita bukanlah apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak berpengetahuan apapun. Tak paham. Ya? Saat kita kecil kita nggak berdaya sama sekalian. Jadi bayi pengen juga nangis, pengen makan nangis, ya. Orang tua kita khususnya ibu malam-malam ketika jadi bayi nangis, orang tua yang nyeboki. Ya, jadi akhirnya ibu kita kurang tidur. Kenapa? Kitanya rewel. Jadi kita ingat-ingat masa kecil kita, masa lalu kita. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini dalam surah Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu. Rendahkan dirimu. Ya, tundukkan dirimu, tundukkan egomu terhadap keduanya dengan penuh rahmah, kesayangan. Ya. Nah, ini gambaran adab kita terhadap orang tua sebagai balas budi. Balas budi bagi kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan yashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tua kecuali jika mendapatinya dalam keadaan berstatus budak, lalu ia menebusnya, kemudian memerdekakannya. Ya. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang tua hari ini tidak akan mampu membalas budi kebaikan orang tua kita. Ya. Dulu kita ditimbang-timbang, kemudian dipangku-pangku. Hari ini kita balas budi dengan memperbanyak doa-doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Yang masih ada berbuat baik, kita doakan, kita berikan life service terbaik. Yang sudah meninggal dunia, terus kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia,
kemudian diampunkan dosanya, diluaskan kuburannya, dijadikan taman-taman surga. Ya, bagi yang sudah meninggal dunia. Tapi catatannya kita juga bisa berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Jangan sampai memutuskan apa? Tali silaturahmi, ya. Kata Nabi, "Man yadkhulul jannata man qati'ar rahmah." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi itu berhubungan dengan rahim, gitu ya. Tapi kalau di luar rahim kita namanya ziarah, berkunjung, gitu ya. Tapi di kita sudah masyhur, sudah maklum silaturahmi itu kepada siapa aja. Padahal arti silaturahmi itu menyambung tali persaudaraan serahim. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait adab pertama. Setelah kita mengetahui adab-adab penuntut ilmu, yang kedua ini kita berusaha mempelajari adab kepada siapakah kita harus berbuat baik dalam keseharian kita. Jawabannya adalah kepada orang tua kita. Ini yang pertama yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Pembahasan sangat panjang. Saya ambil dari kitab Syarah Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Insya Allah nanti kita sambung masih pembahasan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, karena babnya sangat banyak juga ya hadis-hadisnya ya. Bakti kepada orang tua bukan dalam kemaksiatan ya. Kemudian seorang yang mendapati orang tuanya di usia tua tapi tidak masuk surga, gitu ya. Ada juga barang siapa berbakti kepada orang tua, Allah memanjangkan umurnya. Gitu ya. Banyak nanti kita akan bahas. Kemudian juga tidak boleh memohonkan ampun bagi orang tua yang musyrik. Misalnya bapaknya Kristen, ibunya Muslim, anaknya misalnya Muslim gitu, misalnya Muslim. Nah ini anak yang Muslim ini nggak boleh mendoakan ayahnya, nggak boleh memintakan ampun untuk ayahnya yang masih musyrik sampai dia masuk ke dalam Islam. Mana nanti pembahasan ini kita akan bahas di pembahasan berikutnya, ya. Atau juga pembahasan yang juga kita akan sampaikan berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Artinya orang tua yang tidak Islam. Banyak juga di kita ya. Jadi ada ibunya misalnya Kristen, bapaknya Muslim gitu ya. Padahal dalam Islam itu tidak boleh menikah berbeda agama, berbeda keyakinan gitu ya. Gak bisa gitu ya. Tapi karena cinta, dan cinta membuat buta gitu ya, menghalangi semua itu. Asal aku cinta, agama aku gadaikan. Ya, gak bisa begitu. Agama nomor satu nggak bisa digadaikan, ya. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada juga tidak boleh menghina kedua orang tua. Sering pak menghina kedua orang tua. Contoh waktu SD itu sering ledek-ledekan nama orang tua. Di apa ya? Bully, tapi bullynya nyebut nama orang tua. Sering gitu, zaman-zaman SD gitu ya. Ini nggak boleh menghina kedua orang tua, ya. Kemudian juga doa kepada orang tua, kemudian tangis kepada orang tua, ya. Hukuman durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di bab ini dalam kitab Syarah Adabul Mufrad, ya. Atau boleh juga menawarkan Islam kepada ibu atau ayah yang masih beragama di luar Islam, boleh ya, berdakwah. Seperti siapa Pak di zaman Nabi Pak? Sahabat siapa? Yang terkenal kaya raya, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Setelah masuk dalam Islam, jadi kehidupannya berbalik gitu.
siapa ya, lupa namanya, ibunya sampai mogok makan karena anaknya nggak mau balik ke dalam agama nenek moyangnya, itu lupa saya namanya ya. Dibujuk oleh anaknya tetap dia mempertahankan akidah nenek moyangnya. Nah, ini bisa juga kita kalau seandainya ada orang tua yang masih beragama di luar Islam, namanya berdakwah. Atau juga bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Bagaimana cara baktinya? Ketika orang tua sudah meninggal, ya, bagaimana cara baktinya? Nanti juga kita akan bahas. Atau berbuat baik kepada teman ayah atau teman ibu, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di awal tentang birrul walidain. Nanti untuk sub-sub pembahasannya, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, nanti terakhir tadi yang kita bahas pada pembahasan berbuat baik dan berbuat buruk terhadap orang tua, ya. Ridal walidain dan sukhtul walidain, ya. Nanti kita akan bahas berikutnya tentang bab-bab yang berkaitan adab kita terhadap ayah dan ibu kita. Ada, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita, mereka diberikan ketabahan dan kesabaran dalam mendidik kita yang masih ada, dan kita mudah-mudahan memohonkan ampun bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua diampunkan dari segala dosa-dosa. Yang terakhir, kami berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Maka Pak, silakan. Kalau anak durhaka itu kesalahan kita besar anaknya makan haram sama sekali. Jadi tidak terlalu bisa menyalahkan anak-anak. Ada pernah ada kalau anak durhaka itu pasti dari orang tua. Iya. Jadi dijaga makanya karena ada suatu saat nanti semua yang makan itu anak. Iya, betul Pak. Kalau konteksnya anak durhaka, apa sebabnya banyak. Jadi sebab anak durhaka itu banyak. Salah satunya adalah didikan hasil orang tua. Bisa jadi makanan haram, ya. Apakah dia membiarkan anaknya tidak diberikan pendidikan agama? Dan ini banyak pembahasannya. Tapi pada prinsipnya, kenapa anak itu durhaka tadi? Karena tidak pernah diberikan pendidikan oleh ayah atau ibu. Ya, nanti akan banyak faktor-faktor lain, Pak. Apakah dengan pergaulan, teman-teman, dan seterusnya banyak. Bagaimana anak bisa menjadi durhaka? Ya, anak itu kan nanti bisa jadi fitnah, bisa jadi fitnah, menjadikan mata kita indah memandangnya, gitu, nikmat. Bisa begitu ya, tergantung kita sebagai orang tua. Mau jadi fitnah tergantung kita, mau jadi nikmat juga tergantung kita sebagai ayah dan ibu. Tapi prinsipnya ayah ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu. Di sana ada anak dan istri untuk dididik, diberikan pemahaman agama yang cukup sebagai apa? Rem dalam kehidupan sehari. Nanti dibahas panjang itu tentang faktor anak bisa jadi durhaka. Bukan semata-mata karena orang tua, ada faktor internal, ada faktor internal. Internal itu rata-rata orang tuanya masa bodoh, atau bahkan orang tuanya broken home. Banyak kehidupan. Maksudnya kalau tadi masalah sholat tepat waktu, Ya. Kan kalau misalnya waktu sholat itu ada jeda nih dari maghrib ke isya. Kenapa ada dibuat seperti itu? Konsep dibuat ada jeda waktu, kita boleh sholat di jeda waktu tersebut. Tapi batas akhir sholat. Akhir sholat. Ya.
Ya kalau untuk kenapa pertanyaan ada batas akhir sholat, karena setiap kita tidak selalu tepat pada waktunya. Kalau seandainya seorang sholat di luar dari waktu yang sudah ditentukan berdosa, maka semua kita akan berdosa. Ini bentuk rahmat Allah. Nah, bentuk kasih sayang Allah masih memberikan waktu, space waktu bagi orang yang belum sempat mengerjakan sholat di awal waktu, gitu ya. Kemudian batas akhir yang ditentukan oleh syariat ini itu bukan dijadikan sebagai dalih atau alasan masih ada waktu. Contoh Isya misalnya, kapan sih batas akhir Isya ini kapan? Khilaf para ulama jamaah. Sebagian mengatakan di jam 11 malam sudah selesai. Sebagian mengatakan sebelum subuh Isya itu masih ada. Ini memberikan kesempatan bagi orang yang mungkin ada kesibukan dan lain-lain, mereka masih bisa kesempatan untuk beribadah sholat. Ya, kalau saatnya dilarang selain di waktu tersebut dan berdosa, maka tidak ada Islam yang sudah Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, Islam yang sempurna sehingga mencakup aturan-aturan memberikan keluangan bagi mereka yang tidak bisa sholat tepat pada waktu. Yang ketiga, ini hanyalah keutamaan. Kalaupun mereka sholatnya misalnya tidak bisa tepat waktu, mereka tetap sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan keutamaan amal. Kata tadi, amalan yang paling utama apa? Sholat tepat pada waktunya. Bagi mereka yang tidak bisa tepat waktu, berarti tidak mendapatkan keutamaan ini. Stressing saja, ya, tidak berdosa mereka, hanya dikategorikan orang-orang yang lalai, orang-orang yang fawailul lil musallin. Itu ada suatu acara kegiatan yang diadakan pada saat itu. Dia ada waktu diskresi untuk supaya tidak waktu. Iya. Iya, kalau misalnya bisa ditinggal, tinggal sholat dulu. Kalau dia tidak bisa ditinggal, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan amal ibadah sholat tepat pada waktunya tadi. Tapi sholatnya tetap sah dia. Sholatnya tetap sah menurut syariat Allah. Cukup ya? Waktu ya? Sholat waktu Pak. Tapi kalau Isya itu, sunnahnya Isya itu diakhirkan. Kalau seandainya kata Nabi tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan Isya ini di akhir di pertengahan malam. Gitu ya. Cuma seandainya di pertengahan malam jam 11 jam 12 kita sholat Isya, berat bagi kita ini. Jam 11 baru azan Isya. Segi Kami pernah menunda sholatnya sampai jam asar. Ada sebab itu sebagai sebelum bagi mereka yang menunda apa? sholatnya sampai Sholat apa? sholat dulu asar di jamaah. Kalau itu beda lagi Pak. Kalau jamaah itu beda lagi. Jamaah itu menggabungkan waktu sholat. Ada jamaah. Dicari sebabnya apa? Boleh jamaah itu satu, orang sakit boleh jamaah. Apalagi orang yang safar boleh jamaah. Apalagi ketika hujan, misalnya maghrib hujan sampai isya hujan, itu boleh jamaah, tapi nggak boleh qashar. Kenapa? Karena tidak sedang bersafar. Kalau mau diqashar harus bersafar dulu nih, baru bisa diqashar. Qashar itu artinya meringkas sholat yang 4 jadi 2. Kalau jamaah menggabungkan 2 waktu sholat. Yang boleh jamaah qashar duhur dan asar, atau maghrib dan isya. Nggak boleh maghrib, isya, subuh jamaah qashar, nggak bisa. Subuhnya keenakan. Allahu a'lam. Cukup ya Pak ya? Ini jadi kepikir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ للرب العظيم الله كريم الله كريم 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 رحمن رحيم رحيم